Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Rabbul Alamin sehingga kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan ini kita akan menerangkan sebuah tema yang sangat penting di dalam hidup ini, yaitu terkait tentang pintu-pintu datangnya rezeki. Pintu-pintu datangnya rezeki. Kita tahu bersama bahwa semua dari kita atau semua dari manusia pasti mereka menginginkan yang namanya rezeki. Tak satu pun makhluk kecuali ingin mendapatkan rezeki yang banyak. Bahkan oleh sebahagian orang, kadang gara-gara mencari rezeki sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki dan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita. Allah telah menakdirkan rezeki untuk seluruh makhluknya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Allah sudah menjamin rezekinya. Bahkan sebelum kita lahir, ya, di proses penciptaan manusia di dalam perut ibu mereka, fayursalu ilaihil malak. Allah mengutus malaikat kepada makhluk yang dicipta. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Telah tercatat rezekinya, telah ditakdirkan rezekinya, amalannya,
apakah dia orang bahagia atau orang yang sengsara. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menyebutkan dari sebab-sebab atau pintu-pintu datangnya rezeki, ya, saya perlu ingatkan beberapa hal. Ya. Yang pertama, bahwa semua orang yang hidup di atas muka bumi ini, dari tabiat asalnya mereka cinta yang namanya rezeki dan harta. Iya. Mereka senang dengan kekayaan. Iya, mereka bergembira dengan aset-aset yang mereka miliki yang banyak. Iya. Dan semua manusia tidak mau hidup dengan hidup yang kekurangan. Itu menjadi tabiat manusia. Ya, itu sudah menjadi tabiat manusia. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, sesungguhnya ya, mereka betul-betul cinta kepada yang namanya harta benda. Iya. Dan sebaliknya, namanya makhluk yang namanya manusia, kemiskinan itu, kekurangan itu adalah sesuatu yang tidak disenangi. Ya, kemiskinan, kekurangan adalah sesuatu hal yang tidak disenangi. Makanya dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, di antara potongan doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa lapar. Ya, saya berlindung kepadamu dari rasa lapar, karena lapar itu adalah teman tidur yang paling buruk. Ya. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diberi dari rasa lapar di dalam hidup ini. Maka ini hadis ataupun ayat yang saya bacakan itu dalil bahwa dari tabiat manusia, mereka adalah orang yang cinta yang namanya rezeki dan harta. Tapi ingat ya, walaupun manusia tabiatnya seperti itu, tapi ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hidup ini. Iya. Dan di dalam doa yang lain, iya, ini doa sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi. Iya, bahkan di setiap beliau sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, beliau selalu membaca doa ini. Iya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Iya. Ini doa ini, 3 permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi beliau baca. Iya. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Sebab kapan setiap hamba memiliki 3 hal ini, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dalam hidup ini. Iya. Hanya kata para ulama di dalam hadis ini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan pertama kali permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat sebelum rezeki dan amalan yang soleh? Sebab rezeki yang baik, amalan yang diterima itu tidak akan didapatkan, tidak akan diperoleh oleh seseorang
kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Orang tidak akan bisa membedakan ini rezeki yang halal, ini rezeki yang haram kalau dia tidak punya ilmu tentang yang mana halal, yang mana haram. Orang tidak akan mendapatkan ini amalan yang diterima, ini yang ditolak di sisi Allah kalau dia tidak mempelajari ilmu. Ya. Maka inilah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya menyebutkan sebab-sebab atau pintu datangnya rezeki, yang kedua yang saya ingatkan adalah perlu kita ketahui bersama bahwa rezeki, ya, jangan kita batasi yang namanya rezeki hanya sekedar materi saja. Ya. Banyak-banyak orang kalau disebut oh banyaknya rezekinya, pasti yang tergambar di pikiran kita apa? Wih, banyaknya uangnya, ya, banyaknya harta yang dia miliki. Tidak, ya. Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan kita membatasi rezeki pada materi saja, tidak. Ya, tetapi rezeki itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada hamba-hambanya itu banyak sekali jenisnya. Iya. Anak yang soleh, keturunan yang baik, itu adalah rezeki yang luar biasa. Iya. Ada orang diberi istri yang solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Iya. Ada orang diberi umur yang panjang, dia gunakan umurnya sebaik-baik mungkin untuk taat kepada Allah, itu rezeki yang luar biasa. Iya. Itu adalah rezeki yang biasa, rezeki yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ya, di antara para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka, ya, ada yang meminta keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami keturunan-keturunan yang baik. Itu permintaan mereka, sebab mereka paham yang namanya keturunan, anak-anak yang soleh itu yang menjadi apa? Aset nantinya di negeri akhirat. Itu bekal terbaik dia. Iya. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang istri yang solihah, dikatakan arba'atun minas sa'adah, ada 4 dari kebahagiaan. Ya, siapa yang memiliki 4 ini maka dia akan bahagia. Nabi SAW menyebutkan di antaranya adalah az-zawjatus salihah, istri yang salihah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dari tema kita di malam hari ini terkait tentang pintu-pintu datangnya rezeki, sebagai pendahuluan perlu diketahui, ya, ini sudah saya sebutkan tadi, bahwa rezeki semua makhluk itu sudah tercatat di dalam hidup ini, ya. Dan rezeki kata Nabi SAW itu selalu sejalan dengan ajal, ya. Rezeki selalu sejalan di dalam dengan ajal. Ayat yang saya baca tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rezekinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diajari oleh Jibril. Iya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudusi nafatha fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, telah menanamkan di dalam hatiku. Apa yang ditanamkan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Jiwa itu tidak akan meninggal, ya, sampai sempurna rezekinya. Ya, jiwa, ya, seseorang itu tidak akan wafat, tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai rezekinya habis. Ya. Makanya kalau ada orang meninggal tiba-tiba, itu artinya apa?
Di saat itu rezekinya sudah habis, makanya meninggal. Ya, kenapa? Karena rezeki selalu berjalan sejalan dengan ajal. Ya, kapan rezeki sudah habis? Di saat itulah manusia apa? Dicabut dari ajalnya. Iya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan perbaikilah cara mencari rezeki. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbaiki cara mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ayatlubahu bi ma'siyatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan gara-gara kalian merasa rezekimu lambat, ya, kalian pun menempuh dengan cara yang diharamkan, dengan cara maksiat. Ya. Nabi melarang kita mencari rezeki dengan cara apa? Yang tidak halal. Ya. Nabi tidak membenarkan kita mendapatkan rezeki dari hal-hal yang diharamkan. Ajmilu fit talab, kata Nabi. Perbaiki cara kalian meminta apa? Mencari rezeki. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi taatihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan apa yang berada di sisinya kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait tentang kaitan rezeki dengan ajal, ya. Kata beliau, "Lau anna libni Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Subhanallah. Iya. Seandainya anak cucu Adam, seandainya manusia mereka lari dari rezekinya seperti dia lari dari kematian, ya, maka rezeki itu pasti akan datang kepadanya sebagaimana kematian akan datang menjumpainya. Jelas ya? Ini hadis yang sangat terang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa terkait tentang masalah mencari rezeki, orang-orang yang beriman tidak pernah khawatir. Sebab dia paham ajal itu sama dengan rezeki. Seandainya ada orang lari tidak mau mendapatkan rezeki, maka rezeki itu akan datang kepadanya. Sebagaimana apa? Orang tidak ingin kematian, dia lari dari kematian, maka kematian akan datang kepadanya dimanapun dia lari. Seperti itulah keadaannya apa? Rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kebanyakan manusia gara-gara rezeki mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Gara-gara pekerjaan mereka tinggalkan salat. Iya. Gara-gara mencari nafkah bolong-bolong salatnya. Padahal Allah sudah jamin. Tinggal kita apa? Menempuh sebab. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, kata mereka secara umum pintu-pintu datangnya rezeki itu ada dua. Ya, pintu-pintu datangnya rezeki ada dua. Yang pertama, ada pintu-pintu datangnya rezeki dengan duniawi atau materi. Ya. Ini kita tahu bersama ya. Orang bekerja, ada pekerjaannya sebagai pegawai, ya, ada pekerjaannya sebagai pedagang, ada pebisnis, ada ini dan itu. Mereka mencari dari sebab-sebab datangnya rezeki, ya. Itu namanya apa? Sebab-sebab datangnya rezeki melalui pintu apa? Pintu dunia, pintu materi yang mereka apa? Usahakan. Ya, ini ketentuan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membolehkan hal ini selama tidak dilarang. Ya. Ada orang dari pagi ya pergi bekerja sampai sore hari pula. Ya. Setelah itu dia digaji. Itu pintu-pintu rezeki namanya. Dia menempuh sebab duniawi, akhirnya dia mendapatkan apa? Rezeki. Baik. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala
yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hal yang mudah dijalani, sebagai hamparan. Ya, silahkan kalian makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Diperintah. Jelas ya? Diperintah. Selama apa? Orang mencari rezeki bukan pada perkara yang dilarang oleh syariat. Dan ini bebas. Kata Nabi SAW dalam haditsnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Kalau masalah dunia kalian lebih tahu itu. Ya, kalian lebih tahu. Yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, ada pintu-pintu ya, atau sebab-sebab datangnya rezeki. Yang kedua dari sebab-sebab ukhrawi. Kita menempuh sebab yang berkaitan dengan akhirat. Ini lebih dahsyat lagi. Ya, ini lebih apa? Lebih dahsyat lagi, lebih terbukti. Dan ini sebenarnya yang ingin saya sebutkan di pertemuan kita malam ini. Ya, pintu-pintu rezeki, datang rezeki itu melalui sebab-sebab ukhrawi. Ya, melalui apa? Sebab-sebab ukhrawi. Apa maksudnya pintu rezeki melalui sebab-sebab ukhrawi? Ya, kita akan sebutkan di antaranya misalnya ketakwaan, di antaranya tawakal. Ya. Ini rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui pintu-pintu ini. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara ya hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebab pokok Allah menjamin rezekinya seseorang adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketakwaan. Dan takwa ini kata-kata yang sudah sering didengar. Ya, sering diumbar, sering diucapkan oleh khotib-khotib kita di mimbar. Tapi kadang takwa ini hanya apa? Sekedar di lisan saja. Iya. Ya, berat untuk diamalkan. Ya, takwa. Di setiap Jumat, ya, di setiap khotib naik di mimbar selalu diingatkan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa ini adalah inti dari segala sesuatu. Iya. Siapa yang mengamalkan dari hakikat ketakwaan, Allah pasti akan memberinya rezeki. Itu dipastikan. Ya. Dan ingat, ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah yang berjanji, ya, tidak mungkin Allah menyelisih apa? Janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyelisih dari apa? Janji-janjinya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar dari segala problem. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ya. Dua jaminan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini terkait tentang orang yang menjaga ketakwaannya. Ya. Yang pertama, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar. Ya. Makanya kalau ada orang berada di dalam kesempitan, berada di dalam kesusahan hidup, sudah perbaiki hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah beri jalan keluar. Itu kunci yang Allah sudah janjikan. Yang kedua, Allah akan beri kepadanya rezeki. Ingat, wa yarzuqhu, Allah memberi rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak pernah dia sangka-sangka. Kata para ulama, datangnya rezeki kepada makhluk itu ada dua. Ada rezeki didapatkan sudah disangka-sangka. Ya, ada orang bekerja gajinya misalnya per bulan 4 juta. Jadi bekerja kan, harapannya apa? Oh, di akhir apa? Di awal bulan saya terima gaji 4 juta. Itu rezeki apa? Rezeki yang disangka-sangka namanya. Ada orang misalnya pergi jualan,
mau jualan sayur misalnya, jualan ikan. Kalau habis ini perkiraannya seperti ini untungnya. Itu sudah dia duga. Ada yang kedua, rezeki yang kedua, rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jelas ya? Duduk-duduk di rumahnya tiba-tiba ada orang datang bawa gorengan. Ya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang tidak disangka-sangka. Allah bahasakan dalam ayat, siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberi rezeki dari Allah dari arah yang tak pernah dia disangka-sangka. Iya. Dia orang kantoran tapi datang hartanya bukan dari sana. Dari arah yang dia tidak pernah sangka. Jelas ya? Ini terkait tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang masalah takwa ini, iya. Orang diperintah untuk betul-betul bertakwa, bukan sekedar setengah-tengah. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang sebenarnya. Iya. Bukan sekedar yang ditulis di status, bukan sekedar yang diucapkan oleh lisan bertakwa, tapi tidak ada pengamalan. Ya. Taib. Apa itu takwa? Takwa itu, ya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa itu kata beliau, ayyuta'a fala yu'sa. Allah tidak Allah ditaati, tidak dimaksiati. Itu takwa yang pertama. Wa ayyudhkara fala yunsa. Takwa itu Allah senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Dua. Yang ketiga, wa ayyushkara fala yukfar. Allah senantiasa disyukuri pemberiannya dan tidak dikufuri. Jelas ya? Ini takwa. Jadi orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa taat kepada Allah, senantiasa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya, senantiasa merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak dia kufuri. Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita? Ya, Nabi memberikan cara yang efektif bagaimana orang bisa bersyukur dengan pemberian Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Ini cara bersyukur ini, ya. Kata Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang di bawahmu, jangan melihat kepada orang yang di atasmu. Jelas ya? Itu cara bersyukur. Iya. Kalau kita saat ini hanya memiliki motor misalnya, belum memiliki mobil, lihat masih ada orang yang apa? Naik sepeda. Iya. Hari ini kita masih naik sepeda, lihat masih ada orang yang jalan kaki. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana manusia itu supaya pandai mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita melihat, senantiasa melihat ke atas, maka yang naik itu tidak ada habisnya. Iya. Tidak ada habisnya. Hari ini diberikan misalnya mendapatkan rezeki per bulan 4 juta, besoknya ingin 5 juta. Bulan depan mau 6 juta. Hari ini dia punya motor, dia lihat tetangganya punya mobil, dia mau juga mobil. Ya. Hari ini dia tidak punya kulkas, tetangganya punya kulkas, dia juga mau kulkas. Ini apa namanya? Orang yang kalau seperti ini keadaan manusia, dia akan susah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun banyaknya. Ya, bagaimanapun banyaknya. Jadi lihat kepada orang yang di bawahmu, jangan pernah lihat kepada orang yang di atasmu. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang mendapati pagi harinya, dia bangun tidur pagi hari, dia dapati dalam keadaan aman rumah tangganya, tidak ada percekcokan, ya. Mu'afan fi jasadihi, sehat anggota tubuhnya, tidak ada penyakit. Wa indahu qutu yaumihi, dia dapati
dia memiliki makanan yang bisa dia makan di hari itu, bukan untuk besok, di hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang seperti ini keadaannya, maka seakan-akan orang ini telah mengumpulkan dunia itu seluruhnya. Ya, cuma 3 saja. Bangun di pagi hari dalam keadaan tidak ada percekcokan, aman rumah tangganya. Jelas ya? Sehat jasadnya, tidak ada penyakit. Yang ketiga, dia memiliki makanan yang dia makan pada hari itu, bukan untuk 1 tahun setelahnya. Ya, kebanyakan kita yang hidup sekarang ini, ya, bukan makanan untuk hari itu, untuk tahun depan sudah dipersiapkan. Ya, untuk tahun depan sudah dipersiapkan. Nabi katakan untuk hari itu saja ada makanan yang dimiliki. Orang ini, kata Nabi, seakan-akan orang yang telah mengumpulkan dunia itu beserta isinya. Apalagi yang mau dikhawatirkan? Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mendefinisikan takwa. Ya, takwa itu kata beliau al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Wal amalu bit tanzil, dia beramal untuk hari esoknya. Iya. Wal qanaa'atu bil qalil, merasa qanaa'ah, merasa cukup dari hal yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dia punya persiapan untuk perjalanannya di kemudian hari. Itu ketakwaan. Beliau sebutkan 4. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amalan untuk hari esoknya. Kemudian yang ketiga, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, dia punya bekal untuk perjalanan hidupnya menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Itu ketakwaan. Jelas ya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kepadanya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tak pernah dia sangka-sangka. Ayat ini, ayat yang saya baca ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surah At-Talaq. Ya. Tahu ya, surah At-Talaq itu ayat yang berbicara tentang kasus perceraian antara suami istri. Ya. Di antara hal yang sulit dipecahkan di dalam kehidupan ini, kalau ada kasus perdebatan perceraian dalam rumah tangga. Itu hal yang berat yang manusia jumpai di dalam hidupnya. Ya, bayangkan orang sudah menjalani rumah tangga puluhan tahun, belasan tahun, tiba-tiba bercerai karena sebab-sebab. Ya, karena sebab-sebab. Allah berbicara tentang perceraian, setelah itu dikatakan wa may yattaqillah. Iya. Perhatikan, perempuan itu yang paling berat. Iya. Ketika diceraikan oleh siapa? Suaminya, pasti mereka khawatir, dari mana saya akan mendapatkan rezeki? Dari mana saya akan memberi belanja kepada anak-anak saya? Anak saya yang pertama sudah kuliah, yang kedua sudah di sekolah ini, yang ketiga ini. Dari mana saya dapatkan? Tapi subhanallah, Allah katakan, dzalikum yu'adzu bihi. Ini terkait tentang perceraian. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Wa may yattaqillah, siapa yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Bisa dipahami ini? Itulah ketakwaan. Siapa yang dalam hidup ini dia jaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hidupnya akan bahagia karena Allah sudah menjamin rezekinya. Baik, kemudian sebab yang kedua, tidak bisa kita sebutkan banyak-banyak ya. Yang kedua dari sebab ukhrawi datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah quwwatut tawakkul. Kekuatan tawakal. Iya, kekuatan apa? Tawakal. Apa itu tawakal? Kata para ulama, hakikat tawakal itu adalah 3. Ada 3. Yang pertama i'timadul qalbi 'ala Allah. Bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yakin Allah yang menjamin rezeki kita seyakin-yakinnya. Yang kedua, al-akhdhu bil asbab. Dari hakikat tawakal, orang ingin mendapatkan rezeki menempuh sebab. Ya.
menempuh sebab. Dan yang ketiga, dari hakikat tawakal, ketika dia mendapatkan apa yang dia usahakan, ya, dia tidak bersandar kepada sebabnya, tapi dia sandarkan apa yang dia dapatkan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hakikat tawakal. Ya, banyak dari kita ketika mendapatkan misalnya rezeki yang banyak, iya, dia bersandar kepada siapa? Bersandar kepada dirinya. Ya. Oh, saya mendapatkan ini memang karena saya memang orangnya cerdas. Saya memang berhak memiliki harta itu. Iya. Ini orangnya apa? Lemah, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Qarun, kenapa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menyandarkan rezeki yang datang dari Allah. Hadza, dia katakan apa? Dalam Al-Qur'an, innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi harta ini memang saya yang berhak. Saya memiliki ilmu. Bayangkan kesombongan yang dimiliki. Jelas ya? Maka di antara pokok datangnya rezeki adalah memperbaiki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut thayr." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Bagaimana Allah memberi rezeki kepada burung? Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ya. Kenapa Nabi SAW memperumpamakan orang yang benar tawakalnya seperti burung? Ya. Artinya seorang itu walaupun dia sebabnya sepele, ya, sekedar keluar dia pasti akan apa? Mendapatkan rezeki. Jelas ya? Sekedar dia menempuh sebab. Makanya kata para ulama, keliru orang yang mengatakan tawakal itu duduk-duduk di masjid saja, nanti datang sendiri rezeki. Salah. Kita harus menempuh sebab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengusir, ketika beliau jadi khalifah, pernah mengusir orang yang duduk-duduk dalam masjid. Kenapa diusir? Mereka katakan, nahnul mutawakkilun. Kami ini orang-orang kerjanya melakukan tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Tidak mau bekerja dia. Maka Umar pun mengusir semua orang yang dalam masjid. Keluar kalian. Rezeki itu tidak datang kecuali dengan ditempuh apa? Sebabnya. Jelas ya? Dengan menempuh sebab. Justru menempuh sebab itulah apa? Hakikat dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah satu kisah dalam Al-Qur'an? Sudah Isya? Belum. Saya selesaikan ya masalah tawakal. Ada satu kisah dalam Al-Qur'an tentang Maryam. Ya. Ibu dari siapa? Nabi Isa alaihissalam. Iya. Ketika Maryam ingin melahirkan, ya, di waktu itu tidak ada makanan. Dan kita tahu ibu yang mau melahirkan bagaimana luar biasa payahnya, kesakitan, kelemahan yang mereka. Allah perintah Maryam untuk pergi di bawah pohon kurma. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutuban janiyya. Ya, wahai Maryam, goyangkan pohon kurma itu supaya jatuh itu kurma-kurma basah supaya kamu bisa makan. Coba bayangkan. Ya, coba bayangkan ini. Allah memerintah Maryam untuk menggoyangkan kurma. Ini orang mau melahirkan ini. Orang yang lemah tapi disuruh menggoyangkan pohon kurma. Lihat itu pohon kurma kayak kelapa. Orang besar saja dia mau goyangkan itu pohon kurma tidak akan goyang.
Iya tak? Ini orang hamil mau melahirkan, diperintah apa? Goyangkan kurma. Kira-kira jatuh kurmanya atau tidak? Secara akal manusia jatuh tidak kurma? Kita mau makan kelapa ini, tak? Coba maki, suluki, pergi goyang itu pohon kelapa supaya jatuh. Tidak mungkin. Apalagi orang apa mau melahirkan. Tapi kenapa Allah perintah padahal tidak masuk? Secara logika tidak masuk akal kan? Allah ingin mengajarkan hambanya untuk bertawakal, tempuh sebab walaupun sedikit. Kan Allah maha mampu, kurma itu langsung jatuh tanpa apa? Tanpa sebab, kan begitu. Tapi diperintah untuk menggoyangkan, walaupun tidak goyang, itu Allah mengajarkan kepada hamba untuk apa? Menempuh sebab. Sebab itu hakikat dari tawakal. Jelas ya? Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang hadis itu menyebutkan, ya, hadis yang saya bacakan tadi tentang hakikat tawakal, kata beliau, hadzal haditsu aslun fit tawakkal. Hadis ini, bertawakallah kalian sebenar-benar tawakal seperti niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, falau haqqaqat tawakkul 'ala Allah biqulubihim, ya, falau haqqaqa at-tawakkul 'ala Allah biqulubihim lasaqa 'alaihim arzaquhum ma'a ajna sabab. Seandainya ada orang dia bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan datang kepadanya walaupun sebabnya itu sepele. Ya? Walaupun sebabnya apa? Sepele. Seperti kisah Maryam tadi. Sebabnya sepele. Menggoyangkan pohon kurma tidak goyang tapi jatuh. Iya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dari hakikat tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezekinya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezekinya. Baik. Ada banyak ya beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang pintu-pintu datangnya rezeki terkait dengan sebab ukhrawi, akhirat. Di antaranya hifdzus shalah, senantiasa menjaga dari salat. Ya. Ini ada dalilnya semua ya. Cuma waktu membatasi kita. Di antara pintu datangnya rezeki kepada seorang memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak apa? Sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sedekah itu tidak menunggu kaya. Ya. Sedekah itu tidak menunggu kaya. Bahkan Nabi mengatakan, wa anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah dalam keadaan kekurangan. Itulah sebaik-baik sedekah. Ya, itulah sebaik-baik apa? Sedekah. Dan di antara sebab ukhrawi yang sebab datangnya rezeki kepada seseorang adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sudah terangkan tadi sebahagiannya di pembahasan ketakwaan. Ya. Ya, mungkin ini yang ingin saya terangkan di malam hari ini terkait tentang pintu-pintu datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari apa yang telah kita sebutkan, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak pernah mengkhawatirkan rezekinya di dalam hidup ini. Selama dia berusaha apapun pekerjaannya, yang jelas dia menempuh sebab, pasti Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya. Ya. Tapi ada orang mengatakan, tapi itu tetanggaku tidak sholat tapi lancar rezekinya. Bagaimana mitia? Iya tak? Bagaimana mitia? Itu kata Allah istidraj. Dibuat dia gelisah dengan hartanya dalam hidup ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah katakan kepada hamba-hambanya yang bermaksiat, kami akan membuat mereka istidraj, lalai, dibuat mereka gelisah dengan hartanya dari arah yang mereka tidak sangka-sangka, dari arah yang mereka ketahui. Dari arah yang mereka tidak ketahui. Kullama aqta'u khati'atan, ya, kata sebagian ahli tafsir tentang ayat ini, setiap kali mereka berbuat dosa, ya, kami beri nikmat kepadanya. Itu orang yang di istidraj. Jadi datang rezeki
semakin dia berbuat dosa, semakin lancar apa? Rezekinya. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Ketika dia sudah lupa, dikatakan dalam ayat, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kalau mereka sudah lupa kepada Allah, kami bukakan semuanya segala pintu rezeki. Tapi ingat, ya, hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sudah bergembira terhadap pemberian itu, kami akan siksa mereka secara tiba-tiba. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak dapatkan di dunia ini, pasti dia dapatkan di mana? Di akhirat. Itulah mereka, orang-orang yang lupa, lalai, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan memberikan gambaran kepada kita terkait tentang rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang baik, ya, amalan yang diterima dan ilmu yang bermanfaat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.